Sore itu, langit kota Palu terlihat begitu tenang. Matahari perlahan turun di balik Teluk Palu, memantulkan cahaya jingga ke permukaan laut yang nyaris tanpa ombak. Orang-orang memenuhi kawasan pantai Talise seperti biasa. Anak-anak berlari di tepi pantai, pedagang kaki lima sibuk melayani pembeli, dan suara musik dari acara festival terdengar samar tertiup angin. Di tengah keramaian itu, Arga Pratama, seorang vokalis band terkenal asal Jakarta, berdiri memandangi laut sambil memegang ponselnya. Ia baru saja tiba di Palu untuk menghadiri sebuah acara musik bersama beberapa kru lokal. Tidak ada yang terlihat aneh saat itu. Semua terasa normal, terlalu normal. Palu indah juga ya menjelang malam, ujar Arga pelan kepada Rio, salah satu kru acara yang berdiri di sampingnya. Rio tersenyum kecil. Tenang banget di sini bang, orang-orang suka nongkrong di Talise sampai malam. Angin sore bertiup pelan. Lampu-lampu pinggir pantai mulai menyala satu persatu. Suasana hangat khas kota pesisir membuat Arga merasa nyaman. Ia bahkan sempat merekam video singkat matahari terbenam untuk diunggah ke media sosialnya. Namun, beberapa menit kemudian, seorang bapak tua penjual jagung bakar yang berada tidak jauh dari mereka tiba-tiba berbicara pelan. Kalau laut terlalu tenang begini, kadang saya malah takut. Arga menoleh. Maksudnya pak? Pria tua itu menatap lurus ke arah laut gelap di depannya. Orang tua dulu bilang, Teluk Palu kadang kasih tanda sebelum marah. Langsung Rio tertawa kecil mencoba mencairkan suasana. Ah, bapak ini bikin serem aja. Tetapi lelaki tua itu tidak tertawa sama sekali. Tatapannya masih tertuju ke laut. Dan entah kenapa, Arga mulai merasa tidak nyaman. Langit yang tadi cerah perlahan berubah lebih gelap. Angin mendadak berhenti. Suara ombak yang sebelumnya terdengar pelan kini hampir tidak terdengar sama sekali. Sunyi, terlalu sunyi. Beberapa burung yang sejak tadi berterbangan di sekitar pantai tiba-tiba bergerak menjauh ke arah daratan secara bersamaan. Orang-orang mungkin tidak menyadarinya, tapi Arga melihat itu dengan jelas. Bang, lihat deh burung-burung itu, ucap Arga pelan. Rio ikut melihat sekilas lalu mengangkat bahu. Mungkin mau hujan. Namun perasaan Arga mulai berubah. Dadanya terasa sesak tanpa alasan jelas. Ia memandang sekeliling pantai Talise yang masih ramai oleh tawa dan musik. Semua tampak biasa, tapi ada sesuatu yang terasa salah. Ponselnya tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan masuk dari salah satu temannya di Jakarta. Hati-hati di Palu ya, katanya akhir-akhir ini sering gempa kecil. Arga membaca pesan itu beberapa kali. Gempa kecil. Ia kembali menatap laut Teluk Palu yang kini terlihat jauh lebih gelap dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa ingin segera meninggalkan pantai. Malam mulai turun di Palu. Lampu-lampu kendaraan memenuhi jalanan sekitar pantai Talise. Sementara suara musik dari acara festival masih terdengar ramai. Arga dan Rio akhirnya meninggalkan area pantai menuju hotel mereka yang berada tidak jauh dari pusat kota. Di sepanjang perjalanan, Arga masih teringat ucapan pria tua penjual jagung tadi. Teluk Palu kadang kasih tanda sebelum marah. Entah kenapa kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Bang, nanti habis makan kita langsung briefing ya, kata Rio sambil memeriksa ponselnya. Arga hanya mengangguk pelan sambil memandang keluar jendela mobil. Kota Palu malam itu terlihat hidup. Warung-warung penuh pengunjung. Anak muda berkumpul di pinggir jalan. Tidak ada yang menyangka beberapa jam lagi semuanya akan berubah. Sesampainya di hotel, suasana terasa normal. Beberapa kru acara masih bercanda di lobi sambil membahas persiapan konser esok hari. Arga masuk ke kamarnya di lantai 3. Ia meletakkan tas, lalu duduk di tepi ranjang sambil memainkan gitar kecil yang selalu ia bawa. Namun tiba-tiba, gelas di atas meja bergerak pelan. Kert! Arga berhenti memetik gitar. Ia menatap gelas itu. Getaran kecil terasa di lantai. Awalnya sangat pelan, lalu semakin kuat. Bruk! Lampu kamar bergoyang keras. Gempa! Teriak seseorang di lorong hotel. Dalam hitungan detik, seluruh bangunan mulai bergetar hebat. Dinding kamar mengeluarkan suara retakan. Televisi jatuh dari meja. Kaca jendela bergetar keras seperti akan pecah. Arga langsung berdiri panik. Rio! Ia membuka pintu kamar dan melihat orang-orang berlarian di lorong sambil berteriak histeris. Getaran semakin brutal. Lantai terasa seperti dihantam dari bawah.
Beberapa tamu mencoba menuruni tangga darurat. Suara tangisan bercampur dengan alarm hotel yang mulai meraung-raung. Arga berusaha menjaga keseimbangan sambil menuruni tangga. Brak! Sebagian plafon runtuh di lantai 2. Debu memenuhi udara. "Cepat turun! Cepat!" teriak petugas hotel. Saat berhasil keluar ke halaman depan, suasana kota sudah berubah kacau. Tiang listrik bergoyang liar. Orang-orang berhamburan ke jalan sambil menangis dan berteriak memanggil keluarganya. Suara sirene mulai terdengar dari kejauhan. Gempa belum berhenti. Aspal jalan terlihat bergerak seperti ombak. Arga terpaku melihat semuanya. Ia belum pernah merasakan gempa sebesar ini seumur hidupnya. Rio akhirnya muncul dari kerumunan dengan wajah pucat penuh debu. "Bang, ini parah banget!" Belum sempat Arga menjawab, tiba-tiba listrik di seluruh area padam. Gelap. Hanya suara teriakan manusia terdengar di mana-mana. Lalu, seseorang di ujung jalan mulai berteriak histeris. "Air laut naik! Air laut naik!" Kerumunan langsung panik. Beberapa orang spontan berlari ke arah jalan menanjak. Mobil-mobil mulai saling bertabrakan karena pengemudi panik ingin kabur. Arga menoleh ke arah kejauhan. Dari balik gelapnya kota, terdengar suara gemuruh besar. Seperti sesuatu yang sangat besar sedang bergerak mendekat. Suasana Palu berubah menjadi lautan kepanikan. Orang-orang berlari tanpa arah di tengah gelapnya kota yang mati listrik. Tangisan anak kecil, suara klakson kendaraan, dan jeritan manusia bercampur menjadi satu. Debu masih berterbangan akibat gempa besar yang baru saja mengguncang Palu. Arga berdiri membeku di depan hotel. Suara gemuruh itu semakin jelas, dalam, berat, dan mengerikan. Rio menarik lengan Arga dengan panik. "Bang, kita harus pergi sekarang." Tiba-tiba, dari arah kejauhan terdengar suara orang berteriak sambil berlari. "Tsunami! Tsunami!" Kalimat itu langsung membuat semua orang histeris. Kerumunan pecah, mobil-mobil saling berebut jalan. Beberapa pengendara motor terjatuh karena terlalu panik. Orang-orang berdesakan menuju area yang lebih tinggi. Arga dan Rio ikut berlari ke arah jalan menanjak menuju kawasan yang lebih tinggi dari pesisir pantai Talise. Namun, langkah mereka tiba-tiba terhenti. Dari kejauhan, terlihat air hitam besar bergerak cepat memasuki kota. Gelombang itu tidak terlihat seperti ombak biasa. Ia datang seperti dinding raksasa yang melahap apa saja di depannya. "Ya Tuhan!" gumam Arga dengan nafas gemetar. Suara manusia menjerit semakin keras. Bangunan kecil di dekat pantai mulai tersapu air, lampu kendaraan terlihat menghilang satu persatu saat diterjang gelombang. Arga bisa melihat orang-orang berlari sambil membawa anak mereka. Ada yang jatuh, ada yang terpisah dari keluarganya, ada yang hanya bisa berdiri menangis melihat air datang terlalu cepat. "Lari bang!" teriak Rio. Mereka kembali berlari sekuat tenaga. Jalanan mulai macet total. Banyak mobil ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya. Orang-orang memilih berlari kaki demi menyelamatkan diri. Tiba-tiba, bruak! Sebuah minimarket roboh akibat gempa susulan. Arga dan Rio refleks berlindung di balik mobil yang terparkir. Pecahan kaca berterbangan kemana-mana. Tanah kembali bergetar. Lebih kecil dari sebelumnya, tapi cukup membuat orang-orang semakin histeris. Arga mencoba menghubungi keluarganya di Jakarta melalui ponsel. Tidak ada sinyal. Sama sekali. "Bang, sini." Rio menunjuk ke arah jalan menanjak menuju perbukitan kecil di sekitar kota. Mereka kembali berlari bersama ratusan warga lain yang mencoba mencari tempat aman. Namun di tengah kekacauan itu, Arga mendengar sesuatu. Suara perempuan menangis. Pelan, samar. Di balik reruntuhan sebuah bangunan dekat jalan. Arga berhenti. "Bang, dengar nggak?" Rio menoleh cepat. "Tinggalin bang, kita nggak punya waktu." Tapi suara itu terdengar lagi. "Tolong!" Arga menatap ke arah bangunan yang sebagian runtuh itu. Dalam gelap samar, terlihat tangan seseorang bergerak lemah dari balik puing-puing. Nafas Arga memburu. Di belakang mereka, suara gelombang semakin dekat. Dan malam di Palu berubah menjadi mimpi buruk yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Napas Arga memburu. Di tengah kepanikan kota Palu yang hancur,
Ia berdiri menatap tangan kecil yang muncul dari balik reruntuhan bangunan. "Tolong!" Suara perempuan itu terdengar lemah. Rio langsung menarik bahu Arga dengan panik. "Bang, airnya udah dekat." Namun Arga tidak bisa pergi begitu saja. Dengan tangan gemetar, ia mencoba mengangkat pecahan beton bersama Rio. Debu dan serpihan kaca memenuhi udara. Suara jeritan manusia masih terdengar di mana-mana. "Sedikit lagi!" teriak Arga. Akhirnya mereka berhasil menarik seorang perempuan muda keluar dari reruntuhan. Wajahnya penuh darah dan debu. Kakinya terluka parah. Namanya Maya. "Terima kasih," ucapnya lirih sambil menangis. Namun sebelum mereka sempat bergerak, bruak! Suara menggelegar terdengar dari arah belakang. Arga menoleh, dan saat itulah ia melihat gelombang tsunami itu dengan jelas. Air hitam raksasa menerjang masuk ke pusat kota dengan kecepatan mengerikan. Mobil-mobil terangkat seperti mainan, bangunan kecil langsung hancur diterjang arus. Orang-orang menjerit sambil berlari. Beberapa terseret air hanya dalam hitungan detik. "Lari!" teriak Rio sekuat tenaga. Arga menopang Maya sementara mereka bertiga berlari menuju jalan menanjak. Tapi arus air bergerak jauh lebih cepat. Lampu kendaraan berkedip di tengah banjir besar. Suara besi bertabrakan, kaca pecah dan manusia meminta tolong terdengar di segala arah. Tiba-tiba, duar! Sebuah SPBU meledak di kejauhan. Api besar menyala di tengah gelapnya malam. Palu berubah menjadi neraka. Arga hampir kehilangan keseimbangan saat arus kecil mulai menghantam kaki mereka. Air bercampur lumpur, kayu dan puing bangunan mulai memenuhi jalan. "Maya udah nggak kuat," ucap perempuan itu sambil menangis. "Jangan menyerah," balas Arga. Rio menunjuk sebuah bangunan bertingkat di depan mereka. "Itu, naik ke sana." Mereka memaksa masuk ke bangunan yang sebagian dindingnya sudah retak akibat gempa. Puluhan warga lain sudah berdesakan di dalam sambil menangis dan berdoa. Tangga dipenuhi orang-orang panik. Arga membantu Maya menaiki anak tangga satu persatu. Lalu, brak! Gelombang besar akhirnya menghantam bangunan itu. Seluruh gedung berguncang keras. Listrik padam total. Orang-orang berteriak histeris dalam gelap. Air mulai masuk ke lantai bawah dengan cepat. "Naik lagi, ke atas!" seseorang berteriak. Arga bisa mendengar suara benda-benda besar menghantam gedung dari luar. Air terus naik. Tangisan anak kecil menggema di lorong sempit. Saat akhirnya mereka tiba di lantai paling atas, Arga menatap keluar jendela, dan pemandangan itu akan menghantuinya seumur hidup. Sebagian besar kawasan pantai Talise sudah tenggelam. Mobil hanyut terbawa arus, rumah-rumah hancur, lampu kota hilang. Yang tersisa hanya gelap, air, dan suara manusia meminta pertolongan di tengah malam. Fajar mulai muncul perlahan di langit Palu. Namun pagi itu bukan pagi biasa. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara aktivitas kota. Yang terdengar hanya tangisan, rintihan, dan suara puing-puing yang masih jatuh perlahan di tengah kehancuran. Arga duduk lemas di lantai atas bangunan tempat mereka berlindung semalaman. Bajunya basah penuh lumpur. Tangannya gemetar. Matanya kosong menatap ke arah luar jendela. Kota Palu sudah berubah. Sebagian wilayah di dekat pantai Talise nyaris tidak dikenali lagi. Bangunan rata dengan tanah. Kendaraan bertumpuk satu sama lain. Pohon-pohon tumbang terseret arus. Dan di mana-mana, terlihat orang berjalan sambil menangis mencari keluarganya. Rio berdiri pelan di samping Arga. Airnya mulai surut. Arga tidak menjawab. Ia masih terpaku melihat kehancuran di depannya. Maya, perempuan yang mereka selamatkan malam tadi, duduk di sudut ruangan sambil memegangi luka di kakinya. Wajahnya pucat. "Ayah sama ibu saya belum ketemu," ucapnya lirih. Kalimat itu membuat suasana menjadi sunyi, karena hampir semua orang di ruangan itu mengalami hal yang sama, kehilangan. Beberapa saat kemudian, para penyintas mulai turun perlahan dari gedung.
Jalanan dipenuhi lumpur tebal dan serpihan bangunan. Bau bensin, air laut, dan kayu basah memenuhi udara. Arga berjalan pelan melewati reruntuhan kota. Setiap langkah terasa berat. Ia melihat seorang ibu memeluk tubuh anaknya sambil menangis histeris. Ada pria tua yang hanya duduk diam memandangi rumahnya yang sudah hilang. Dan ada suara orang-orang memanggil nama keluarga mereka tanpa henti. "Rina! Ayah! Tolong, ada orang di sini!" Arga menunduk. Dadanya terasa sesak. Ia tidak pernah membayangkan akan menyaksikan bencana sebesar ini tepat di depan matanya sendiri. Saat mereka tiba di area dekat pantai, Arga langsung terdiam. Tempat yang kemarin sore penuh tawa, kini berubah menjadi hamparan puing dan lumpur. Warung-warung hilang, panggung acara musik lenyap, dan pria tua penjual jagung yang kemarin berbicara tentang laut yang marah tidak terlihat lagi. Rio memegang bahu Arga pelan. "Bang, kita harus cari tempat evakuasi." Arga mengangguk lemah. Namun sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi ke arah Teluk Palu. Laut itu kini terlihat tenang kembali. Sangat tenang. Seolah tidak pernah mengambil ribuan cerita dan kehidupan hanya dalam satu malam. 3 hari setelah tragedi 2018 Sulawesi Earthquake and Tsunami, kota Palu masih dipenuhi suasana duka. Helikopter bantuan terus melintas di langit. Tenda-tenda pengungsian berdiri di berbagai sudut kota. Relawan datang dari banyak daerah membawa makanan, obat-obatan, dan selimut untuk para penyintas. Namun luka terbesar tidak terlihat dari reruntuhan bangunan. Luka itu ada di hati orang-orang yang selamat. Arga duduk di salah satu pos pengungsian sambil memandangi anak-anak kecil yang mulai bermain di dekat tenda. Meski wajah mereka masih dipenuhi ketakutan, beberapa di antara mereka mencoba tertawa lagi. Tetapi setiap kali suara keras terdengar, semua orang langsung panik. Trauma itu masih hidup. Rio datang membawa 2 gelas kopi hangat lalu duduk di samping Arga. "Besok kita dievakuasi ke Jakarta," katanya pelan. Arga hanya mengangguk. Matanya masih memandang jauh ke arah kota yang belum sepenuhnya pulih. "Aku nggak bisa lupa malam itu," ucap Arga lirih. Rio terdiam. Karena ia juga merasakan hal yang sama. Malam ketika tanah bergerak seperti ombak. Malam ketika orang-orang berlari sambil menangis. Malam ketika laut datang membawa kehancuran. Dan malam ketika banyak orang pergi tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal. Maya akhirnya menemukan kabar tentang keluarganya. Ayahnya selamat, tetapi ibunya menjadi salah satu korban yang belum berhasil ditemukan. Meski begitu, Maya tetap mencoba tegar. "Saya cuma bersyukur masih hidup," katanya sambil menahan air mata. Kalimat sederhana itu terus teringat di kepala Arga. Sebelum meninggalkan Palu, Arga kembali mendatangi kawasan Pantai Talise. Tempat itu kini sunyi. Tidak ada lagi suara musik. Tidak ada lagi keramaian senja. Hanya puing-puing dan angin laut yang bertiup pelan. Arga berdiri lama memandangi Teluk Palu. Lalu perlahan ia berkata dalam hati, "Kadang hidup bisa berubah hanya dalam beberapa menit." Ia akhirnya mengerti satu hal. Bencana bukan hanya tentang bangunan yang runtuh atau kota yang hancur, tetapi tentang kenangan, keluarga, dan kehidupan yang hilang dalam sekejap. Saat mobil evakuasi mulai bergerak meninggalkan kota, Arga masih menatap keluar jendela, melihat Palu yang perlahan menjauh. Dan meski waktu akan terus berjalan, suara jeritan malam itu akan selalu tinggal di dalam ingatannya selamanya.